Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safairsa Saifullah dengan NIM 2401156543. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi mengenai topik 1 sampai dengan topik 4 mengenai Filosofi Pendidikan Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 1 yaitu perjalanan pendidikan nasional. Mengenai analisis reflektif kritis perjalanan pendidikan nasional, yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu serangkaian proses untuk memanusiakan manusia, di mana pendidikan tersebut diupayakan agar memberikan pengajaran yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, tanpa adanya pemaksaan dari pihak lain karena hal tersebut akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitas anak didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun ini, anak diberikan kebebasan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Guru harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar anak didiknya. Nah, selanjutnya kita membahas pada masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, di mana sebelum kemerdekaan, pendidikan pada masa penjajahan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa penjajah di Indonesia. Pendidikan di masa penjajah tidak membuat manusia merdeka, sehingga akan selalu bergantung pada penjajah. Akses yang didapatkan oleh pribumi juga masih terbatas dan diatur oleh penjajah. Sedangkan sesudah kemerdekaan, pendidikan merupakan hak seluruh rakyat. Tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan guru dan siswa untuk menentukan sistem pembelajarannya. Kurikulum juga diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, serta pendidikan karakter di dalamnya. Setelah itu, kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum pendidikan nasional, dimulai dari kurikulum 1947, 1952, dan 1964, di mana kurikulum pertama kali sejak Indonesia merdeka yaitu kurikulum yang dimulai pada tahun 1947 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Dalam kurikulum ini terlihat dengan jelas arah pendidikan Indonesia, yaitu lebih mengarah pada perubahan secara politis, perubahan dari arah merdeka pendidikan Belanda menuju kepentingan nasional. Kurikulum ini baru diberlakukan setelah 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1950. Kurikulum 1947 kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1952 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terutai 1952. Kurikulum 1952 lebih menonjolkan bahwa setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, kurikulum ini mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi pelajaran serta kompetensi guru, di antaranya bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja, berpedoman pada pelaksanaan pembelajaran yang dalam kelas dalam bentuk silabus sudah mulai dikenalkan pada kurikulum 1952 ini. Lalu ada kurikulum 1952 kemudian disempurnakan pada tahun 1964 yang dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964, yaitu pokok-pokok yang ada dalam kurikulum ini adalah menggambarkan keinginan pemerintah agar rakyat Indonesia memiliki akademik sejak mulai tingkat sekolah dasar. Pendidikan lebih dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, dan kesehatan jasmani. Mata pelajaran pada kurikulum ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania.
Lalu ada kurikulum 1968, yaitu lahir akibat perubahan politik di Indonesia, yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru. Terdapat perubahan tujuan pendidikan yang mendasar pada kurikulum 1968 ini, yaitu tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu ada kurikulum 1975, yaitu lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum ini dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objektif atau MBO. Lalu ada kurikulum 1984. Kurikulum ini dikenal pula dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 lebih menekankan pada proses skill approach. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tapi ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Lalu ada kurikulum 1994, yaitu merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan memberi banyak penambahan pelajaran, terutama materi pelajaran muatan lokal, sehingga kurikulum 1994 ini dikenal sebagai kurikulum yang super padat. Lalu lanjut ke kurikulum 2004, yaitu sebagai pengganti kurikulum 1994, memiliki ciri khas sebagai berikut, yaitu menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu materi pelajaran diarahkan agar terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan pendekatan keterampilan, yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, dan berpikir kreatif. Dilanjut pada kurikulum 2013, yaitu kerangka kurikulum nasional diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang memiliki ciri yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang sebagai kurikulum kompetensi yang menekankan pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa bukan hanya pada penguasaan pengetahuan saja. Yang kedua adalah pendekatan yang saintifik, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, objektif, dan memecahkan masalah melalui proses ilmiah. Dan terakhir, kurikulum saat ini yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghargai tantangan global. Refleksi diri saya pada topik satu ini sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru calon guru, penempatan PPL saya di SDN Gedung 12 Pagi memberikan kesempatan berharga bagi saya untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam konteks nyata di lapangan, terutama dalam mata kuliah filosofi pendidikan. Tujuan saya ini mengikuti program ini adalah untuk memperluas wawasan saya mengenai dunia pendidikan serta untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengajar, yang di mana saya bukan hanya sekadar mengajar atau mentransfer ilmu, tapi juga mampu membimbing peserta didik dengan pendekatan yang lebih holistik sesuai dengan bakat dan minat peserta didik saya. Nah, dalam proses ini saya menyadari peran guru tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tapi juga sebagai pembimbing yang dapat memahami kebutuhan dan potensi peserta didik. Saya juga akan memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk mengeksplor minat dan bakat mereka. Dengan demikian, saya berharap dapat menjadi guru yang dapat menginspirasi dan memberdayakan peserta didik untuk mencapai potensi terbaik dari mereka. Selain itu, saya menyadari bahwa pendidikan itu terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Dengan begitu, saya bertekad untuk menjadi seorang pelajar sepanjang hayat yang terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, melalui pengalaman PPL di SDN Gedung 12, saya berharap dapat semakin matang dalam memahami tantangan yang terjadi yang dihadapi guru di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke topik 2, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang dasar-dasar pendidikan Indonesia. Di topik 2 ini kita akan belajar mengenai pengertian dan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Pengertiannya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pengajar adalah sebuah proses pendidikan untuk memberi ilmu atau
berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak itu menemukan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu ada dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Lalu yang kedua ada budi pekerti, di mana budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran dirinya yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Lalu yang ketiga ada sistem Among, yaitu Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di mana Ingarso Tulodo itu berarti di depan menjadi teladan. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada muridnya menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Lalu yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso yang arti di tengah memberi semangat, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berpesan sebagai narasumber dan penuntun. Lalu yang ketiga ada Tuturi Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan, di mana guru tidak hanya sekedar memberikan motivasi tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa karya, karsa dan karyanya. Refleksi diri saya terhadap topik 2 ini adalah saya menyadari bahwa kodrat alam menyadarkan saya tentang pentingnya pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai seorang calon guru, saya berusaha memastikan bahwa materi yang saya ajarkan tidak hanya mengikuti kurikulum, tapi juga relevan dengan kebutuhan dunia yang terus berubah. Saya memanfaatkan teknologi dan pendekatan pelajaran yang inovatif agar peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang bersifat statis, di mana saya mengajar menggunakan teknologi seperti PowerPoint, games, dan juga media yang berhubungan dengan abad 21 atau mengikuti zaman.
Lalu ada budi pekerti, di mana budi pekerti adalah landasan moral yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan sesama, baik sesama peserta didik maupun dalam hubungan antara guru dan juga muridnya. Dalam hal ini, saya selalu berusaha menunjukkan budi pekerti yang baik. Saya mencerminkan sikap saling menghargai, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Selain itu, juga saya mengarahkan peserta didik untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, seperti contohnya berdiskusi dalam kelas dan juga bergotong royong membersihkan sekitaran sekolah yang sekiranya kotor ataupun ada sampah. Dan setiap kesempatan saya selalu mengingatkan mereka untuk pentingnya bekerja sama dan juga saling mendukung antar sesama. Lalu ada sistem Among yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, menekankan pada 3 prinsip utama, yaitu Ingarsa Sungkulodo, Ingmade Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selama saya PPL, saya berusaha menerapkan ketiga prinsip ini dalam setiap tindakan dan interaksi saya kepada peserta didik. Seperti saya menjadi contoh yang baik dalam segala hal, saya berusaha untuk memotivasi dan mendorong peserta didik untuk berinisiatif dan aktif dalam proses pembelajaran, dan juga saya berupaya mendukung dorongan ataupun semangat serta memberikan bimbingan saat peserta didik saya menghadapi kesulitan. Lanjut pada topik 3, yaitu identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencangkup nilai jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, geonitas, dialogilitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setidaknya ada 3 hal yang hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal-Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religionitas. Lalu ada identitas manusia Indonesia. Yang pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal-Ikaan, di mana bagi masyarakat Indonesia, keberagaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah atau tanpa dirancang yang sudah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, ada masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, dan suku bahasa, serta kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan lainnya. Lalu ada yang kedua, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Mencari fondasi hidup berbangsa sudah menjadi pergulatan Insinyur Soekarno sejak tahun 1925. Dalam imajinasi dan cita-cita menggapai kemerdekaan Indonesia, Soekarno sudah menggumuli nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat Nusantara yang akhirnya dijadikan sebagai ideologi. Dengan demikian, tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekatan dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Lalu yang ketiga, ada manusia Indonesia sebagai manusia yang religius, di mana religius merupakan hal yang mendasar atau esensial bagi hidup manusia, di mana dalam pengertian lain, religius merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada dalam kedalaman hati. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satunya karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiositas yang memberi pengaruh besar pada praktis kehidupannya. Refleksi diri saya pada topik 3 ini adalah bahwa untuk menggali tentang penerapan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia dalam perjalanan saya sebagai calon guru, khususnya selama penempatan PPL di SDN Gedong 12 Pagi, saya menjadi guru berarti saya juga harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Tidak hanya dalam hal akademik, tapi juga dalam aspek pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam budaya di Indonesia sendiri.
seperti Kebhinneka Tunggal Ikaan yang saya tanamkan kepada peserta didik sebagai bangsa Indonesia yang memiliki suku, agama, ras, dan budaya yang beragam. Selama proses pembelajaran, saya berusaha untuk menanamkan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Lalu ada nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi setiap tindakan saya dalam mengajar dan berinteraksi dengan peserta didik. Sebagai calon guru, saya berusaha untuk menanamkan sila-sila Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajaran. Misal dalam kegiatan gotong royong, saya mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam hal ini, saya selalu mendorong mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan saling membantu satu sama lainnya. Lalu ada religiusitas, merupakan nilai yang juga saya terapkan dalam pembelajaran. Sebagai bangsa yang mayoritas beragama, nilai religius itu harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses pembelajaran. Saya selalu memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran dimulai dengan berdoa agar peserta didik dapat merasakan kehadiran Tuhan dan juga selalu berdoa dengan setiap kegiatannya, seperti kegiatan di kelas sebelum pembelajaran dan juga kegiatan lainnya seperti salah satu contohnya sebelum senam dan juga sebelum melakukan pembelajaran di luar kelas. Lalu kita akan membahas topik 4 yaitu Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia, di mana Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia sebagai dasar ideologi yang mengikat bangsa Indonesia, yaitu menyatukan semua elemen masyarakat dalam bingkai negara, serta menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai identitas lebih menekankan pada ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sendiri menggambarkan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Saat ini, pelajar Pancasila diharapkan memiliki keterampilan di abad 21, yaitu kreatif, kolaboratif, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana dalam pendidikan Indonesia itu bercermin pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, serta mandiri. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu berarti bahwa pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada dimensi berkebinekaan global, di mana pelajar Indonesia ini mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas dan tetap memikirkan keterbukaan dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Lalu yang ketiga ada dimensi bergotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Lalu elemennya ada bergotong royong itu ada kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Lalu yang keempat ada dimensi mandiri, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi dirinya.
Yang kelima ada dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif itu memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, yang berarti membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi serta menyimpulkannya. Lalu yang keenam ada dimensi kreatif, yaitu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, serta berdampak. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar ideologi negara, tapi juga sebagai entitas yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Maka saya berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik agar mereka tidak hanya memahami nih ideologi negara, tapi juga mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Seperti nilai-nilai keberagaman, toleransi, dan juga gotong royong. Selanjutnya, sebagai guru juga saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan siap untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi, apalagi tantangan global. Nah, di SDN Gedung 12 pagi juga saya menyaksikan bahwa peserta didik itu secara rutin mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, yang tidak hanya sebagai bagian dari kewajiban formal, tapi juga sebagai sarana untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan, disiplin, dan juga tanggung jawab. Saya juga melihat kebersamaan seperti bergotong royong, setiap Senin sehabis upacara itu membersihkan sekolah dari sampah-sampah yang tertinggal. Seperti itu.